Wasta'id isti'adatan summa akim iqamatan wa ghaliban data laji. Senantiasalah meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa melakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi tafin nufusi zakiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, yaitu malam Ahad, malam Minggu, bertepatan dengan tanggal berapa ya? 23 bulan Rajab tahun 1445, bertepatan dengan tanggal 3 Februari 2024. Alhamdulillah kita bisa menjalankan rutinitas seperti biasa, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk diampuni dosa kita dan dikabul semua hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut ke materi pengajian berikutnya. Oke. Terus kita menjelaskan masalah syarat sah puasa. Syarat wajib, syarat sah. Jadi ya, coba. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Maka tidaklah sah berpuasa untuk orang yang kafir. Terbagi dua, kafir asli, kafir murtad. Kafir karena asli, asalnya kafir. Itu, ya, itu. Atau kafir murtad. Islam keluar dari Islam, keluar dia jadi murtad. Gitu. Balik dayanya, keluar masuknya. Nah, dua-duanya itu maka tidak sah untuk melaksanakan puasa. Yang sah melaksanakan puasa hanya orang Islam. Cuma perbedaan antara kafir asli dan kafir murtadi, kafir asli itu ketika dia masuk Islam tidak harus diqadha puasa yang telah lewat. Contoh, seorang laki-laki berumur 80 tahun dia masuk Islam. Nah, berarti ketika dia masuk Islam tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa yang sudah lewat. Berarti 80 tahun dikurangi akil balik 15 tahun ya. Berapa? 65 tahun kali puasa, 65 bulan tidak harus diqadha. Berbeda dengan kafir murtad. Nah, Islam nama gitu kan gitu baik. Nah, berumur 80 tahun insaf, tobat, hijrah gitu ya. Itu maka wajib diqadha 65 bulan ya. Sedang ya 60 bulan. Nah, bedanya itu. Makanya kenapa? Atau mending asli, kafir asli mending murtadi atau mending Islamnya tadi itu ya. Untuk mending tadi dengan lebih parah murtadi mah daripada asli. Iya Islam, siga Islam. Tapi untuk puasa, ya Allahnya dikena. Nah, itu terus berikutnya. Terus. Syarat kedua adalah tamyiz. Syarat kedua tamyiz cedok ngarti geus hideng bahasa Sunda namanya. Geus nyaho mana anu hideng nu putih, mana nu goreng, mana nu geus kemana bangetnya dia kena. Itu ngarti lah geus ngarti tamyiz. Wajib berakal atau tamyiz. Ketika seorang sudah berakal dan tamyiz maka sah melaksanakan puasanya. Bagaimana seandainya itu orang yang tidak berakal? Contohnya anak-anak.
belum tamyiz, masih murohik atau mendekati waktu balik, atau orang yang gila, maka untuk anak-anak dan orang gila walaupun puasa maka tidak sah untuk melaksanakan puasa. Untuk anak-anak pahala ketika melaksanakan puasa pahalanya untuk orang tuanya. Itu. Terus nah, bagaimana untuk anak-anak? Untuk anak-anak khusus kepada walinya, orang tua atau wali. Mana wali? Orang tua, kalau memang ada orang tua, anak itu kewajiban orang tua. Orang tuanya meninggal, jadi kewajiban kepada walinya. Mungkin anak tersebut dididik oleh pamannya, dididik oleh paman kene Indonesia mah ya, tadi itu ya. Pamannya, bibinya, atau kerabatnya, kakaknya. Nah, itu wali termasuk yang bertanggung jawab untuk anak tersebut. Maka disarankan memerintah berpuasa dimulai pada umur 7 tahun. Dengan alasan apa? Persiapan untuk melakukan puasa ketika dia nanti menginjak balik. Nah, 7 tahun dimulai perintah puasa, 8 tahun diajarkan juga untuk berpuasa, 9 tahun berpuasa. Ketika sudah menginjak 10 tahun, dia tidak mau berpuasa, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, dan serta pukulannya berniat untuk setelah nyampe umur 10. Yang jadi permasalahan lamun 40 tahun teu puasa kumaha eta nya? Ya Allah. Nah eta. Nah, begitupun puasa dikaitkan dengan sama hukumnya dengan sholat. Berarti anak-anak 7 tahun sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat. Pan aya coklat baheula teh. Kebe seueuh kolot puasa mah nya. Bohong geus kolot materi teh nya alasannya. Itu mulailah mendidik anak di usia 7 tahun. 10 tahun tidak mau berpuasa, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Karena kenapa? Anak itu adalah amanah, titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab sa? Kalau nah ya dikeun. Gitu. Terus tetenya nu boga anak kumaha? Iya atuh geura kunaon ieu amatnya. Terus terus tuh. Syarat sah puasa yang nomor ketiga adalah seorang wanita, khusus wanita, harus suci dari haid dan menstruasi bulanan. Karena kenapa? Ketika wanita sedang haid, maka walaupun puasa tidak sah puasanya. Kudu dikodok. Atau harus suci dari nifas. Nifas itu haid itu adalah darah bulanan. Yang biasanya galibnya itu 6 sampai 7 hari. Paling sedikit adalah 24 jam satu ya gitu kan. Sehari paling sedikit. Qadir lailatan. Berarti sehari semalam. Paling banyak adalah 15 hari. 15 hari. Ya teh ulang. Ya, ya. Nifas paling sedikit adalah satu sakacor tadi kumaha tadi ya. Satu sedikit lah ya, sedikit keluarnya. Paling banyaknya 60 hari. 20 harinya tadi itu ya. Galibnya biasanya adalah 40 hari. Itu nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Atau suci jadi wiladah. Nah, wiladah itu adalah pas melahirkan. Nah, jadi yang berkaitan dengan wanita, darah itu haid, nifas, dan wilah. Walaupun hanya mengeluarkan alakoh. Alakoh itu adalah segumpal darah, keguguran contohnya. Nah, tetap sama. Itu. Atau mengeluarkan mudgoh, yaitu segumpal daging.
Nah, dinamakan keguguran. Tetap saja hal itu bisa membatalkan puasa. Maka tidak sahlah berpuasa untuk wanita yang tidak suci dari haid, nifas atau dalam sedang haid, nifas atau wilada. Khusus untuk laki-laki itu mungkin gimana tuh ya. Terus ya, hmm, hmm. Nah, 4 mengetahui hari tersebut memang sah untuk melakukan puasa. Karena ada beberapa hari yang diharamkan orang berpuasa. Haram walaupun kodok. Yaitu setahun seberapa hari? 5 hari. Ya. Jadi lamun puasa setahun itu bisa. Gitu, ya. Karena kenapa? Ada 5 hari yang tidak dibolehkan, diharamkan untuk berpuasa. Yang satu adalah Idul Fitri, yaitu tanggal 1 bulan Syawal. Ulah puasanya tadi itu ya. Walaupun kodok. Kedua Idul Adha. Idul Adha tanggal berapa? 10 bulan Zulhijjah, bulan haji. Terus hari Tasyrik. Tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. 5 hari tersebut adalah diharamkan untuk berpuasa. Ada yang haram, ada makruh. Nah, makruh berpuasa yaitu Yaumus Sak, yaitu hari yang diragukan, tanggal 30 bulan Sya'ban, apabila seseorang yang sudah ramai mengatakan tentang ru'yatul hilal. Ributnya anu puasa anu encan tadi ya. Nah, itu rusak. Maka ketika memang itu makruh. Tapi kalau memang untuk qadha bisa. Seperti berpuasa 15 hari, tanggal 15 ke sana di bulan 15, 16, 17, 18 sampai ke ujung. Nah, jika tidak disambungkan maka makruh untuk berpuasa. Sambungkan tenang tanggal hiji contohnya puasa atau tenang luar biasa. Apalagi dilihat fadilahnya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 hari bulan Sawal. Padahal luar biasa. Subhanallah. Terus. Terus. Syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa ini beda lagi. Itu syarat sah, ya syarat wajib. Pertama Islam. Nah, berarti balik lagi ketika kafir, baik kafir murtad atau kafir asli tidak sah. Terus mukalaf. Mukalaf itu ada dua keterangan. Yang pertama balik berakal. Ada yang mengatakan Islam balik berakal. Nah, balik dan berakal berarti sudah mencapai usia balik. Nanti kita jelaskan di bawah. Dan berakal sehat, bukan anak-anak dan bukan orang gila, bukan orang ayan epilepsi. Nah, itu balik itu disebut mukallaf. Berarti orang mukallaf itu sudah dikenakan kewajiban untuk melaksanakan. Ketika melaksanakan puasa dia maka sama dengan melaksanakan kewajiban, otomatis mendapatkan pahala. Ketika tidak mendapatkan puasa, tidak melakukan puasa, berarti dia mendapatkan dan wajib mengqadha puasa tersebut. Gitu, ya. Apabila sudah ya orang mukalaf kan ya. Balik guys, ya. Itu balik ya. Ya, balik berakal. Terus ada 3 tanda. Nah, kita bahas tanda balik. Yang pertama, sempurna masuk umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, perhitungan 15 tahun itu dari bulan Hijriyah, bukan bulan Komariah atau bulan Masehi. Karena kenapa? Ada perbedaan ketika umur jeda 15 tahun. Beda berapa hari gitu kan. Beda 3 bulan, 4 bulanan. Maka kenapa? Wajiblah kita mengetahui hari kelahiran anak kita, hari kelahiran kita termasuk di bulan Islamnya, di bulan Hijriyahnya. Ya, betul. Ya Allah, tanggal sabaranya urang udah tanyakeun ka emaknya, gitu. Poho mana gitunya. Gitu. Karena kenapa? Kalender Islam adalah bulan Islam, bulan Hijri, tahun Hijriyah.
lahiran tahun seberapa? 11 Agustus. Ya, Hijriahna naon Hijriahna nya? Islam lain. Islam tadi teh astagfirullahaladzim. Saya tak saha. Ya orang gitu. Gini ya. Harus mengetahui karena kenapa hitungan tersebut. Jadi 15 tahun hitungan Hijri. Nah, terus. Nah, sudah jelaskan terus. Nah, meskipun tidak ada tanda balik ketika sudah umur usia 15 tahun menurut Hijriah, berarti sudah balik. Laki-laki tidak keluar, belum keluar mani. Perempuan belum haid. Ketika menyentuh waktu 15 tahun, usia 15 tahun, maka balik. Sempurna. Terus. Ihtilam. Nah, keluarnya sperma atau ihtilam. Batasnya 9 tahun ke atas. Karena kenapa? Laki-laki pun ada yang keluar sperma, keluar mani, ihtilam itu di bawah umur 15 ayat tuh. Wah, ya, 11 tahun ya, jikan ayat. Terus perempuan kalau sperma tuh? Nah, tanyakan baik tuh ya. Jikan keluar sama. Itu kan. Maka batasnya di atas umur 9 tahun. Jadi ketika balik seorang itu tidak bisa ditentukan, ya tidak bisa ditentukan secara nyata, secara jelas dalam artian posisinya akan berbeda antara satu orang dan orang yang lainnya. Mungkin 9 tahun ada yang sudah balik, mungkin ada orang yang balik itu 10 tahun, 12 tahun ya tergantung lah. Terus. Terus. Nah, walaupun sperma itu tidak benar-benar keluar, mau keluar ditahan, maka tetap dihukumi balik. Terus. Nah, keluarnya sperma tersebut baik dalam keadaan tertidur atau terjaga, terbangun, ya tertidur atau terbangun, keluar dengan cara bersetubuh jima atau yang lainnya. Naon? Tadi itu ya, kumaha caranya? Keluar bae pokokna mah tadi itu ya. Maka balik dalam keadaan bangun atau tertidur, dalam berjima atau keadaan berjima atau yang lainnya. Loba berarti ya? Gitu. Ya Allah, yang lainnya kan ya. Itu salah satunya eta gitulah gitu. Maka tetap balik. Terus. Keluarnya itu sperma jalan yang biasa atau yang lainnya. Nah, nu biasa di mana berarti? Di dinya. Itu biasa kalangan. Di mana keluarnya? Dituur dia diri segala. Ya, itu. tetap balik. Nah, itu 3 ciri tanda-tanda balik. Apabila salah satu sudah mengenai, maka dihukumi balik. Terus. Oh, yang ketiga belum beresnya. Perempuan khusus. Tidak bagi seorang laki-laki di bawahnya. Itu menstruasi setelah berumur 9 tahun. Apabila perempuan hijriah tetap hitungannya. Perempuan sebelum umur 9 tahun haid, maka belum disebut balik. 7 tahun bisa haid. Tetap harus 9 tahun. Gitu. Kecuali ada nantilah yang ada kurang 15 hari gitu kan, itu nanti dibahas. Terus. Nah, jadi secara perhitungan bukan pasti. Contoh menurut kalender Hijriah, si wanita tersebut adalah belum nyampai 9 tahun gitu kan. Tapi kurang 15 hari atau 16 hari gitu kan. Bagaimana? Sudah masuk.
karena sudah masuk waktu banyaknya haid dan banyaknya suci. Gitu kan. Terus ada anak umur 9 tahun hamil. Itu tanda baliknya itu bukan di hamilnya, tapi tanda baliknya dari keluar sperma sebelum, karena pas sebelum hamil keluar sperma ya, tetap tidak yang menjadi patokan itu keluar sperma. Terus dari tarik ke atasan itu ya, dari tarik di atas itu keterangan balik ya, maka ditarik di atas tidak wajib berpuasa bagi anak-anak, tapi diperbolehkan orang G, orang ayan atau epilepsi, dan orang yang mabuk dan lain-lain. Terus orang yang gila dan mabuknya sengaja. Kemana gila sengaja? Tadi teh mikir kena lain edan betul kan? Jadi kena ayah bayar. Itu. Atau mabuk dengan sengaja. Kalau sengaja wajib kodok. Kalau tidak sengaja tidak wajib kodok. Itu perbedaannya. Itu. Mabuk sengaja mabuk. Mabuk naon? Ya Allah. Ya Allah, oke. Okay. Ya, kan siapa tempat aja. Lain dia mah. Gitu. Terus bahkan ada pendapat yang berhati-hati, ihtiyat ya, baik sengaja atau tidak, ketika keadaan mabuk tetap wajib qadha. Asal mabuk eta mah lain deui mabuk kita mah ya. Gitu. Terus ayan epilepsi sengaja tidak tetap wajib qadha. Terus orang yang gila walaupun hanya sebentar 5 menit 10 menit 1 jam batal puasanya. Karena kenapa? Hilang akal sehatnya. Hilang berakalnya, akilnya hilang, kan? Gitu. Terus nah, ayan dan mabuk itu tidak membatalkan puasa kalau sebentar, kecuali sepanjang hari ayan dan itu batal puasanya. Terus oh, loh. Tuh. Jika terus ya Allah. Sah puasa nama, ganjaran nama belah mana mana dia kena. Nah. Orang yang tidur tetap melaksanakan puasa. Tetap wajib melaksanakan puasa. Jika ada seseorang tidur sepanjang hari, ya Allah. Sahur, ya tadi itu ya, sahur. Sholat subuh gitu sih, Pak. Ya Allah, itu gitu. Tidur, bangun, subuh deh, ya Allah. Ya, nah, maka sah puasanya. Ngomong puasa, ada sholat mah, ya Allah, kok dilewat kabehnya, Pak. Ya maghrib lewat, ya dohor, asar lewat, subuh lewat, dohor, asar, maghrib Pak sangat ya tadi teh isa kagak di sare deui. Ya Allah, sah puasa deui. Ada sama sah gitu nya. Ngan dosa teuing bae gitu. Diniatan ya mah tadi teh. Jadi lamun teu sare moal jadi puasa deui. Moal tamat. Terus nah, syarat wajib puasa berikutnya adalah mampu berpuasa. Mampu berpuasa dua bagian. Hisi secara fisik. Kedua secara syara, secara hukum. Nah, kita bahas yang secara hisi dan secara syara nanti kita bahas. Terus sehat. 4. Yang maka terus
Nah, sehat. Tadi dibahas mampu secara fisik. Berarti mampu melaksanakan puasa secara isi. Secara fisik mampu melaksanakan puasa, menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mampu secara syara. Ada yang tidak mampu secara, yaitu orang yang haid, nifas, dan contoh orang yang haid mampu secara fisik, tapi secara hukum tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Itu khusus untuk perempuan. Itu. Untuk laki-laki, arik tadi teh aduh nyeri beteng mah terus baiklah terus ubar ya. Tadi teh mah ya. Sehat secara isi. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang tua rentan. Ada dua orang. Orang yang tua yang sudah memang tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Geus kolotnya. Ayo nu aya. Ayo aku kolot panjat tadi tehnya. Gitu. Nah, atau orang yang sakit sehingga dalam sakitnya itu boleh melakukan tayamum dan tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Sakit parah, ya. Tidak ada harapan untuk sembuh. Tadi tehnya ari kakarak tadi teh ya mah lieur segala pusing. Teh mah sanes mah teh mah ada harapan sembuh gitu. Kecuali tidak ada harapan sembuh, tinggal diberi hadiah eta mah ya. Maka bagi dua orang tadi, orang tua yang sudah orang tua rentan atau orang yang sakit sudah tidak ada harapan untuk sembuh, boleh tidak melakukan puasa. Diganti dengan membayar fidyah ya. Diganti dengan membayar. Ya, membayar apa? Mud. Membayar satu mud itu berapa? 0,6 kilogram atau 675 gram atau 6,75 ons atau 3/4 per hari. Dan ada yang mengatakan nanti sapi terakhir atau lebih bagus nanti dia sehari berarti 4 liter lah anggap dia kena kali 30 poe lo amat ngageringan di bayi tadi dia. Nah, jadi hanya itu orang tua rentan dan orang yang sakit sudah tidak ada harapan untuk sembuh boleh membayar mud. Orang atau mungkin itu bisa pakai mud. Kodok jadi dia lah tetap harus maksud tapi mereka itu bisanya. Iya kena. Terus orang yang seperti secara hukum, seperti orang haid, nifas, wiladah yang kadit. Mampu sebenarnya secara hukum. Mampu secara fisik maksudnya. Secara fisik mampu melaksanakan, tapi secara hukum tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Karena kenapa? Tidak sah untuk berpuasa. Nah, maka tapi orang yang haid itu harus tetap menghargai orang yang berpuasa. Kejadian diuranglah di pasar, ibu-ibu pakai tiung, asuka tadi tukang bakso, piomong, fitnah itu karena tidak ada pelang haid gitunya henteu dia kena. Nah, jadi lebih bagus untuk menghargai bulan puasa. Terus nah, terus syarat berikutnya adalah yang kelima, mukim. Mukim itu dalam artian tidak berpergian, tidak musafir. Musafir itu pergian. Salah orang musafir itu mentanya. Itu. Tidak pergian. Tapi ada syarat. Orang yang berpergian dengan syarat perjalanan 2 marhalah. Kurang lebih 100 km ya. Guys, secara umum benya. Itu ayah mengatakan 80 itu secara umum beda. 100 km
meter. Ari karak di dia kamaja mah pandai gilang atau encan tadi teh perjalanan kumaha nya teu. Tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan. Ya, yang dilakukan keringanan adalah perjalanan jauh yang menempuh perjalanan 2 marhalah atau kurang lebih 100 kilometer. Dan perjalanan tersebut bukan perjalanan maksiat. Allah. Contoh mana bukan maksiat? Datang untuk bersilaturahmi, boleh, sunnah. Datang untuk nagih hutang, wajib, boleh. Datang untuk tamasya, mau tak? Ya. Nah, tadi teh ya. Datang, nganjang sih mak ya, Pak. Jauh-jauh amat ya. Mun gini ke Pak? Ya, tentunya. Ya. Datang untuk contohnya maling rampok ya. Terus maksiat lah. Kalau maksiat walaupun perjalanan lebih dari 100 km dari Malalah tidak ada dispensasi keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Maka ketika tidak maksiat perjalanan tersebut puasa boleh buka dengan niat rukhsah. Dengan melaksanakan rukhsah. Rukhsah teh kemurahan. Bahasa kerena dispensasi. Bahasa nukartnya kurang naon? Keringanan syarak, keringanan hukum. Nah, dibolehkan hukum. Karena kenapa? Waktu perjalanan. Apabila ada syarat, terjadi madorot, bahaya ketika di perjalanan seandainya kita tetap melaksanakan puasa. Maka boleh berbuka. Tapi kalau tidak ada madorot, lebih utama berpuasa. Salah ini. Dia perjalanan 100 km contoh ke Bandung. Mekal sih materi itu ya. Atau lain deh. Geus siap-siap itu ada puasa. Geus mekal saja atau bisa lah. Di mana keterangan tadi itu ya. Jadi lihat di perjalanan. Nah, kalaupun kita memang bisa berbuka, tetap menghargai kepada orang-orang yang berpuasa. Mobil umum mau ngerokok sangeunah-ngeunah, tadi itu ya. Abang perjalanan tetap hargai. Ya, gitu. Apabila tadi yang berpuasa, contoh perjalanan subuh berangkat, dari sini perjalanan ke mana? Contohnya ke Tasik kemana yang lebih dari 100 contohnya, dan sudah mempersiapkan itu tadi itu ya nasi ya dibungkus, tadi itu ya kopi siap segala macam, atau siap-siap ya siap-siap puasa ya. Nah, itulah. Maka jadi lebih utama ketika memang di perjalanan, ketika tidak ada madorot, tetap kita melaksanakan puasa. Itulah lebih utama. Jadilah itu syarat wajib puasa. Nanti materi berikutnya kita bahas lagi. Semoga Rajab. Isra Mirajnya. Apa cak? Adalah karena 2 sebab. Pertama, orang Arab yang berkonsentrasi ketika mereka melihat sesuatu yang takutkan, maka ini seakan-akan Allah merasakan merasa heran melihat makhluknya yang melontarkan kepada rahasia ayat pertama surat Al-Isra dimulai dengan tasbih subhana. Subhanalladzi asra. Yang pertama adalah orang Arab ketika mengucapkan tasbih, biasanya mereka melihat sesuatu hal yang menakjubkan, sesuatu hal yang hebat, luar biasa. Maka di sini seakan-akan Allah merasa heran kepada makhluk-makhluknya yang mengejek Nabi Muhammad ketika menceritakan perjalanan Isra dan Subhanallah, aya nu kitu keneh bae, teu percaya keneh kitu nya. Gitu kan. Kedua tasbih itu keluar sebagai tambahan terhadap bantahan terhadap mereka. Sebab Nabi SAW sudah menceritakan kepada tentang Isra itu, mereka mendustakan yang maksudnya adalah Maha Suci Allah dari mengangkat seorang rasul yang suka berdusta. Nah, yang kedua bantahan kepada mereka yang mendustakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena kenapa? Perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau menurut akal, jauh, ya kan?
Itu. Tapi harus dipercaya dengan keimanan dan keyakinan. Terus. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Masjidil Haram itu adalah Masjid Mekah. Nabi SAW telah bersabda, artinya masjid yang pertama-tama dibangun di muka bumi adalah Al-Masjidil Haram. Itu Masjid Mekah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah. Bakkah. Yang diberkati dan menjadi bagi manusia. Jadi Masjidil Haram itu yaitu Masjidil Haram itu masjid yang ada di Mekah, gitu, yang ada Ka'bah, Baitullah. Nah, itu masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang mengatakan didirikan ayat Bakkah sampai Mekah, gitu kan. Itu sejarah tuh. Terus yang disebutkan di dalam dua kitab Sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, masjid yang mula-mula dibangun itu di muka bumi adalah Al-Masjidil Haram dan itu adalah Al-Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Yakub bin Ishaq alaihissalam. Sesudah Nabi SAW membangun Ka'bah. Ka'bah pertama didirikan oleh Nabi Muhammad. Masjid pertama yang didirikan yaitu Ka'bah. Yaitu didirikan oleh, setelah itu didirikan Masjid Aqsa oleh Nabi Yakub bin Ishaq alaihi salam. Dua sejarah yang istimewa. Terus. Jika Anda berkata menurut lahirnya, ayat ini menunjukkan bahwa Isra itu adalah ke Baitul Maqdis, padahal Nabi bahwa Nabi sudah ke langit. Maka bagaimana penggabungan antara dua dalil bisa menjadi benar dan mengapa hanya Masjid Aqsa saja yang disebutkan? Maka saya menjawab, Isra itu dilakukan Nabi SAW dengan mengendarai buruk menuju ke Masjid Aqsa, dan dari sana beliau dinaikkan ke langit dengan sebuah tangga Mi'raj. Adapun sebab kenapa hanya Masjid Aqsa saja yang disebutkan adalah karena sekiranya Nabi SAW memberitakan tentang langit lebih dahulu. Tentu keinginan orang-orang Quraisy itu adalah lebih dekat lagi. Oleh karena itu, setelah Nabi SAW memberitahukan bahwa dirinya telah diisrokan ke Baitul Maqdis dan tanda-tanda yang menjadi jelas bagi mereka kebenaran beliau tentang apa yang beliau beritakan itu, dengan mereka mempercayainya. Lalulah kemudian beliau memberitahukan bahwa Masjid Aqsa itu adalah sebagai pangkalan untuk beresnya ke langit. Terus dua Isra ke Masjid Aqsa itu akan menjadi pangkalan bagi beliau ke langit. Nah, Isra dan Mi'raj. Kenapa nggak langsung Mi'raj? Ada Isra dulu. Nah, itu ada beberapa rahasia supaya nanti ada bantahan kepada orang-orang yang tidak mempercayai perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan yang pertama itu dan yang lainnya Isra, yaitu dari Mekah, dari Baitullah, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sebagai transit Nabi Muhammad SAW, dan ke sana naik dengan mengendarai buruk dari Masjid Aqsa, naik tangga, memakai tarajeknya tangga Mi'raj, naik ke langit Sidratul Muntaha. Terus. Dan dari Al-Zuhri dan Urwas bahwa pada pagi hari dari malam Isra Nabi SAW beliau memberitahukan peristiwa itu kepada orang banyak. Di antara orang banyak itu ada orang yang sebelum beliau lalu menjadi murtad dan mengalami cobaan besar. Dan ada beberapa orang yang pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka berkata kepadanya, sungguhnya sahabat mengaku bahwa tadi malam dirinya telah diisrokan ke Baitul Maqdis dan dari sana dimenuju ke langit, sedangkan dia telah datang kembali sebelum itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, jika dia mengatakan begitu maka benarlah dia. Mereka bertanya, apakah Anda membenarkan juga dia
mengenai berita tersebut, Abu Bakar menjawab, ya, aku mendengarkan tentang yang lebih mengherankan daripada itu. Oleh karena itu Abu Bakar kemudian digelari As-Siddiq. Nah, setelah perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul menceritakan hal itu kepada Quraisy. Kaum Quraisy, bahkan jangankan yang musyrik, orang yang sudah beriman pun merasa aneh dan heran, banyak kembali menjadi murtad. Karena kenapa? Peristiwa yang aneh yang luar biasa ini sangat sangat tidak masuk akal. Karena kenapa? Jangankan Mi'raj, Isra-nya pun tidak masuk akal. Malam berangkat, subuh geus aya deui. Sedangkan normalnya itu menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah pada waktu itu menempuh perjalanan 30 sampai 40 hari. Ya, karti itu. Cek akalnya teu karti. Nah, maka salah satu perwakilan dari musyrikin mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mengatakan, Abu Bakar, kami mendengar cerita bahwa sahabatmu Muhammad telah berisra dan Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha. Tapi yang anehnya, subuh sudah datang di Masjid Haram kembali. Nah, di sini. Nah, itu sesuatu hal yang aneh. Maka apa pendapatmu? Abu Bakar Siddiq menjawab, jika itu yang dikatakan beliau, maka itu memang benar. Oh, lu bingung. Nah, dan berikutnya lagi, ketika ditanya lagi, Abu Bakar, apakah kamu mempercayai hal itu? Lebih dari itu pun aku percaya jika beliau yang melakukan. Subhanallah. Oleh karena itu, Abu Bakar di sana digelari mendapatkan AC Siddiq yang mempercayai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang ada di mana mun hari ya? Percaya bante. Tadi itu ya. Mukmin musyriknya. Nah, gitu. Terus. Dan salah seorang musyrik datang menemui Nabi SAW lalu berkata, ya Muhammad, berdirilah. Maka Nabi pun berdiri. Orang itu pun lalu itu berkata pula, angkatlah salah satu dari kedua kakimu. Maka Nabi pun mengangkat salah satu kakimu. Kemudian orang itu berkata pula, angkatlah kaki yang lain. Muhammad, jika aku mengangkatnya maka akan jatuh. Orang itu lalu berkata, jika Anda tidak dapat naik dari bumi barang sesal, maka betapa pula Anda dapat naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Seorang musyrik, kurang materinya, karena saking tidak percaya, ingin membuktikan. Datang salah satu musyrik datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, coba Anda berdiri. Sudah berdiri, angkat ke salah satu kakimu, diangkat dan angkat satu kaki lagi. Nabi Muhammad mengatakan, tidak mungkin. Karena kenapa? Karena kalau kaki saya diangkat satu lagi akan terjatuh. Kesurian, orang musyrik. Oh, ternyata ya. Bagaimana Anda bisa Isra dan Mi'raj sampai naik ke Sidratul Muntaha, sedangkan Anda tidak bisa terbang tanya walaupun satu jengkal, tidak apalagi dan sangat mustahil ketika melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Apa jawaban Nabi? Nah, terus. Maka Nabi SAW menjawab, keluarlah dari masjid dan ceritakan perkataanku ini kepada Ali, karena dialah yang dapat memberi jawaban kepada. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, keluar dari masjid ini, kalau ingin jawaban yang jelas, datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ada jawaban yang jelas di sana, gitu. Terus orang itu keluar dari masjid dan menemui Ali. Kemudian dia menceritakan kejadian itu kepadanya. Konyol-konyol Ali mengurus pedangnya lalu dipenggalnya leher orang itu. Para sahabat menyaksikan kejadian itu tidak menyetujui tindakan Ali. Mereka berkata, kenapa Anda membunuh? Padahal perkataan Nabi SAW itu masuk akal, yaitu menyuruh Anda menjawab dan bukan membunuh. Ali menjawab, jawaban bagi pembangkang adalah seperti ini. Karena Rasulullah SAW bukannya tidak mampu memberi jawaban kepadanya, akan tetapi beliau tahu bahwa orang ini tidak akan menerima jawaban, maka beliau kirim orang kepada Nah, setelah itu akhirnya orang musyrikin tadi datang kepada Sayyidina Ali dan menceritakan apa yang dikatakan, termasuk suruh berdiri, angkat kaki dan segala macamnya. Sayyidina Ali
tidak banyak cincong, langsung mengambil pedang dan menghunuskan pedangnya, memegang lehernya. Tadi itu ya. Ditebas lehernya sehingga mati orang tersebut. Para sahabat pada protes. Rasul kan disuruh kamu menjawab bukan membunuh. Sayyidina Ali mengatakan bahasa dan katakan perkataan Rasul saja dia tidak percaya. Bukan Rasul tidak mau bisa menjawab, tapi dia yang tidak menerima jawaban. Inilah jawaban yang pantas untuk orang yang ingkar. Nah, tadi itu ya. Bahasa orang nama Rasul ge tadi teh tengah deui komo kaing. Ya tadi teh geus beres, prek bae ya. Gitu. Jadi jawaban yang pasti jelas adalah seperti ini kata Sayyidina Ali. Tadi teh moal ngomong di situ moal. Geus beres. Terus. Kemudian orang-orang itu berkumpul di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan duduk di sekelilingnya. Mereka menanyakan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Nah, teruslah kita udah. Dari kisah yang tadi, ketika seseorang, Rasulullah luar biasa kan, seseorang tidak percaya langsung dikirim ke Sayyidina Ali. Tidak percaya dengan perkataan Rasul. Sedangkan Rasul mempunyai sifat sidik. Sidik apa? Benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong, ya. Nah, namun ayeuna orang, jika kita sekarang tidak percaya dengan hadis Rasul, kumaha berarti? Tebas. Maksudnya, tebas mah aja, ya Allah. Karena hadis kita percaya tuh kumaha ya kalau orang. Gitu. Terus kemudian mereka berkata, beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami, yakni para saudagar kami yang telah pergi ke negara Syam. Apakah Anda bertemu dengan salah satu di antara mereka? Untuk meyakinkan lagi, orang musyrik berkumpul lagi. Nah, jika Anda melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Aqsa, apakah Anda melihat kafilah golongan kami yang melewati sana? Itu kan ditanya oleh Jasna. Coba nulis itu Cina. Terus. Kemudian ya, jawab Rasulullah SAW, aku telah melewati kafilah Bani Fulan ketika mereka sedang berada di Rauha. Nah, kata Rasulullah jawabnya, ya, saya bertemu dengan kafilah tersebut ketika mereka sedang ada di Rauha. Terus mereka kehilangan seekor unta mereka dan mereka tengah mencarinya. Sementara di kendaraan mereka ada segelas air. Diceritakan lagi mereka kehilangan semua unta dan di kendaraannya ada segelas air. Terus aku telah mengambilnya dan meminum. Kemudian aku letakkan kembali gelas itu di tempatnya. Dan diambil terus diminumnya dan diletakkan kembali ke tempatnya. Terus maka tanyakanlah kepada mereka apakah mereka menemukan air itu di dalam gelas ketika mereka kembali. Nah, untuk lebih jelasnya kata Rasul, tanyakan air di gelas itu habis atau masih ada untuk lebih percaya. Terus mereka berkata ini merupakan salah satu tanda. Nah, ini merupakan tanda kebenaran nih, ya. Itu salah satu tanda. Terus bertanya pula, beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami, kapan mereka akan tiba. Dan ditanyakan lagi, coba Rasul beritahukan kapan kafilah itu datang ke sini. Terus Nabi menjawab, aku melewati mereka di Tan'im, yaitu suatu tempat dekat tanah haram. Ya, kemarin aku melihat mereka di Tan'im, ya, yang tempat yang dekat di Masjid Haram. Terus mereka bertanya kembali, berapa banyak jumlah kafilah itu, apakah barang-barang yang diangkutnya, bagaimana rupa dan siapa saja yang ada dalam rombongan. Nah, lebih detail lagi tanya, berapa jumlah kafilah tersebut, barang-barang apa saja yang dibawa dan siapa saja yang ada di rombongan itu. Terus kafilah itu sekian, jawab Nabi. Dalam rombongan itu ada fulan dan si fulan. Yang paling depan dari kafilah itu adalah seekor unta kelabu, yaitu warna kulitnya seperti warna debu. Di atas punggungnya ada dua karung. Kafilah itu akan tampak nih kalian ketika terbit matahari. Nah, dijawab Rasulullah, kafilah tersebut jumlahnya sekian, ya. Dan di dalam rombongan tersebut ada si fulan, si Ahmad ayah, ya, si Joni ayahnya disebutkan kabeh detailnya, disebutkan oleh Rasulullah semua detail. Dan kafilah itu yang di depannya adalah ada seekor unta kelabu, di atasnya ada dua karung, di punggungnya ada dua karung. Kafilah itu akan datang ke sini, ke Mekah maksudnya kan, ketika terbit matahari. Terus ini adalah tanda yang lain, kata
Nah, mereka mengatakan, oh ini tanda-tanda yang lain. Kalau ini benar, jika kemungkinan Isra Mi'raj benar. Terus. Kemudian mereka keluar pada akhir malam itu untuk menantikan kedatangan kafilah tersebut dan membuktikan kebenaran perkataan Nabi mengenai berita langit tersebut. Seandainya bukti kebenarannya salah seorang dari mereka berkata matahari telah terbit. Yang lain berkata, demi Allah inilah kafilah itu benar-benar telah kelihatan dipandu oleh seekor unta kelabu. Nah, dan mereka untuk membuktikan melihatlah, menunggu waktu fajar terbit supaya apa? Supaya membuktikan ucapan Rasul itu benar atau tidak. Ketika matahari terbit, maka benar ya apa yang diucapkan Rasulullah itu. Datanglah kafilah yang di depannya adalah unta kelabu sesuai dengan ucapan Rasul. Terus di dalam rombongan kafilah itu ada si fulan dan si fulan. Hmm. Seperti yang telah diberitakan oleh Nabi SAW. Namun sayang mereka tidak juga mau beriman. Bahkan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir. Nah, dan akhirnya setelah itu tetap orang musyrik. Apa yang dikatakan detail dari kafilah tersebut disebutkan datang sesuai dengan ucapan Rasulullah. Apa jawaban musyrik orang tersebut? Ini adalah sihir yang sangat luar biasa dari Muhammad. Maka kenapa ketika orang-orang yang musyrik memang ketika tidak bisa diberi jawaban seperti apapun mereka tidak akan percaya. Jauh betul jawaban Sayyidina Ali. Untuk orang musyrik itu adalah jawabannya beres. Kurang kumaha cik jawab ku Rasul lah. Detail dijawab ku Rasul. Menemukan kafilah dijelaskan. Kafilah jumlahnya sekian, rombongan sekian, isinya sekian. Sampai gelas, saya di gelas, cek saya gelas. Ayat aja. Ya kena. Datang semua ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Ya, tapi kafilah tersebut malah menganggap ini sihir. Ayah anak buah kita ayah. Kurang kita nyata itu. Hadis guys ayatnya ayat Quran ayat hadis ayat percaya deh percaya kene baik tadi itu ya. Karena kenapa tidak yakin naudzubillah summa naudzubillah kita berada di lingkungan orang agamis tahu Al-Quran tahu hadis ya kan ibu bapak kita Islam dari sejak awal kurang Islam dari sejak awal yang sayang kenapa kita belum menemukan sebuah keyakinan itu yang berusaha. Karena kenapa? Berbedalah dengan orang-orang yang mencari sebuah keyakinan. Dan satu lagi, sebuah keyakinan akan timbul ketika kita benar-benar mencari sebuah keyakinan. Dan keajaiban Allah tersebut akan muncul ketika kita memang mencari sebuah keajaiban. Nah, bahasa orang mentegeg. Mentegeg. Makanya kenapa? Orang yang tahu ayat Quran, tahu hadisnya, tahu keterangannya, tahu dalilnya, dan nanti banyak orang menyaksikan, banyak orang melakukan, banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, timbul masuk ke kita adalah tetap tidak kumaha jawabannya itu? Jawaban yang tepat mana itu berarti? Ya, Sayyidina Ali, benar ya? Beres. Bingung ya? Itu. Maka kenapa? Ketika seseorang sudah tidak percaya dengan ucapan Rasul, sudah tidak percaya dengan firman Allah, arekumadai. Mungkin nggak orang tersebut percaya dengan ucapannya kita? Itu mungkin. Pangeran jadi lawan sih tadinya. Ya Allah, Rasul kita percaya, nah gitulah. Makanya wajar. Nah, Sayyidina Ali mengatakan itu kepada musyrikin tersebut, kamu tahu saya Nabi dan Rasul, tidak mungkin saya berbohong, tidak mungkin saya salah. Karena salah satu sifat Nabi adalah dan Rasul sidik. Jawaban yang tepat adalah datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cerdas, ya kan? Oh iya, tadi itu ya, lain tengah jawab, iya mah. Gitu. Guys lah, siap. Ayah itu. Sih udah dulu aja. Dia kena mundur. Untung kita tidak ada di sana, ya. Dia kena gitu. Luar biasa. Karena selalulah kita meminta, kita sambung ya, panjang kan ya. Selalulah kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhir. Percaya dan yakin akan keajaiban itu dan Allah
insya Allah akan memberikan keajaiban tersebut kepada kita semua. Amin ya Allah. Wasta'id isti'adatan summa akim iqamatan wa ghaliban data laji. Senantiasalah meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa melakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah.